siswa-siswi SMP Tugu Bakti yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, kita bersyukur karena kita sudah melewati perjalanan panjang ya. Berlomba nyanyi, busana daerah, ya, kartu ucapan Paskah, dan masih banyak lagi. Dan tidak lama lagi ada sesuatu yang ditunggu ya. Apa itu? Door prize ya. Tapi sebelum kita melakukan semua hal itu, kita akan bersama-sama beribadah dulu kepada Tuhan ya. Kita akan beribadah. Sebelumnya kita menyanyikan lagu bersama-sama ya. Hari ini kurasa bahagia ya. Hari ini nanti akan ada muncul di slide-nya. Oke, 1, 2, 3.
Tuhan, kita bersuka cita, berbahagia karena walaupun secara virtual di tengah situasi pandemi COVID, kita bisa beribadah bersama-sama. Untuk itu kita akan membuka persekutuan kita, ibadah kita di hari ini. Kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh bersama-sama guru, siswa, siswi SMP Tugu Bakti bersuka cita merayakan hari Paskah. Bagaimana Tuhan mengalahkan maut, memberikan hidup untuk kami, dan juga kami bersyukur karena kami merayakan hari Kartini, hari di mana Ibu kami Kartini memberikan satu perubahan untuk dunia Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mau memulai ibadah kami di hari ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan bersama-sama memulai ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita sudah bersama-sama berdoa. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama kembali mempersiapkan hati kita. Kita menyanyikan satu pujian ya. Kita menyanyikan lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Oke? Nanti ada di slide masing-masing. 1, 2, 3. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Kita akan bersama-sama berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau kami sebentar mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati, pikiran, perasaan kami, sehingga firman yang kami dengarkan tidak sia-sia, tapi betul-betul boleh kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Anak-anak yang Bapak kasihi, juga rekan-rekan guru, firman Tuhan untuk kita dalam merayakan Paskah dan juga hari Ibu kita Kartini. Kita buka Galatia 5 ya. Galatia 5 ayat yang pertama. Saya akan baca ya. Galatia 5 ayat yang pertama. Judulnya Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, rekan-rekan guru dan juga semua siswa yang Bapak kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema firman Tuhan kita hari ini cukup jelas tentang kemerdekaan Kristen. Kita akan membahasnya dalam 3 bagian sederhana secara singkat. Yang pertama, apa itu kemerdekaan Kristen? Kedua, apa yang membuat seseorang tidak merdeka atau menghambat kemerdekaan Kristen? Ya. Yang ketiga, dan yang terakhir, bagaimana supaya kita terus-menerus ada dalam kemerdekaan Kristen. Yang pertama, kemerdekaan. Kemerdekaan itu berbicara
ya, lepas dari satu penjajahan. Tapi bukan diartikan bebas. Bebas tanpa ada kontrol, tanpa ada kendali. Tapi merdeka artinya ada satu kebebasan yang dimiliki untuk mencapai satu tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, anak-anak dalam situasi pandemi seperti ini, kalian merdeka sebenarnya. Kok Bapak bilang begitu? Iya, merdeka karena tidak belajar di sekolah, tidak diawasi oleh guru ya. Tidak ada yang melihat. Tapi kalian harus ingat, kalian mempertanggungjawabkan waktu kalian setiap hari dalam masa pandemi untuk belajar. Dan itu akan tampak dari nilai kalian. Dari hasil dan prestasi yang kalian torehkan. Dan itu akan direkam. Dan itu akan memperlihatkan seberapa tekun dan sungguh-sungguhnya kalian dalam kemerdekaan belajar di rumah. Ya. Sama, kita sebagai orang Kristen juga demikian. Kita merdeka, tapi ingat, Tuhan menuntut dari kita, menginginkan dari kita ada satu tanggung jawab sebagai orang Kristen. Apa itu? Tidak melakukan dosa, tidak jatuh ke lubang yang sama ya. Tidak boleh, kita harus merdeka, harus bangkit. Oke, yang kedua, secara sederhana, apa yang menghambat kita bisa merdeka? Yang menghambat kita tidak bisa merdeka, tidak merdeka, yang paling penting hanya satu. Dosa dalam diri kita sendiri. Kalau kita bisa menang melawan dosa dalam diri kita sendiri, kita akan merdeka. Lalu bisakah kita menang? Tentu saja tidak mudah dan tidak gampang. Kalau di luar Tuhan. Tapi di dalam Tuhan kita pasti bisa menang. Karena Yesus berkata, hendaklah kamu sempurna sama seperti aku sempurna. Jadi kita disempurnakan oleh Yesus. Kita dimerdekakan, dimampukan untuk menang. Karena Yesus. Jadi penghalangnya itu cuma satu, dosa. Dan dosa itu adalah kita sendiri, diri kita sendiri yang ada dalam diri kita. Yang terakhir, tadi bagaimana kita bisa terus-menerus merdeka? Tentu saja, kita harus ada dalam satu hubungan yang terus-menerus bersama Tuhan. Bagaimana caranya? Berdoa, baca Alkitab, ada dalam persekutuan. Itu penting sekali ya. Nah, demikianlah firman Tuhan untuk hari raya kita ini. Hari apa? Paskah, kita merdeka. Tahu kemerdekaan, tahu yang menghalangi kemerdekaan, dan bagaimana mempertahankan kemerdekaan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Berkati kami semuanya, supaya kami hidup merdeka, menjadi kesaksian, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik siswa, siswi, juga guru. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Ya, kita menyanyikan pujian terima kasih Tuhan ya. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.
kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Anak-anak, dan pada saatnya Bapak ucapkan, mari kita merdeka. Dan ingat, dalam perlombaan kalah menang itu biasa. Yang penting itu kita bisa berpartisipasi dan memiliki pengalaman untuk selalu berprestasi. Tuhan memberkati baik Bapak Ibu, rekan-rekan guru, juga semua siswa SMP Tugu Bakti. Selamat Hari Raya Paskah dan selamat Hari Raya Kartini. Tuhan memberkati kita semua. Dan jangan lupa ingat 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Ya, Tuhan memberkati. Salam semuanya. Sebagai umat kepunyaan Tuhan, patutlah kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, di mana Tuhan yang memberi hikmat, kesehatan, dan kekuatan, semuanya ada di dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelumnya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan Tugu Bakti, Ibu Ika, dan pengurus Pak Rustam dan Ibu Tres. Yang terhormat para wakil dan staf SMP Tugu Bakti, yang terhormat Bapak Ibu guru dan karyawan SMP Tugu Bakti, yang terhormat para siswa-siswi dan orang tua wali murid, yang terhormat kepada panitia yang sudah bekerja keras sampai dengan kegiatan Paskah dan hari ulang tahun Kartini ini sudah dapat berjalan dengan baik. Pertama-tama, saya menyampaikan apresiasi kepada panitia bahwa walaupun kita berada dalam era pandemi COVID-19 atau Corona ini, tapi panitia bisa menyelenggarakan Paskah dan hari ulang tahun Kartini ini dapat berjalan dengan baik. Bapak Ibu, guru dan siswa, serta orang tua murid yang saya hargai. Tema Paskah, berpaling pada Sang Hidup. Di Yohanes 20 ayat 11-18, Paskah
yang memberi diri untuk mati kepada kita, yaitu saudara-saudara dan saya. Untuk itu, marilah kita sama-sama merayakan pesta kemenangan ini dengan tetap setia kepada Dia, Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus yang adalah juru selamat kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 57 dan 58 yang berkata, "Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Bapak Ibu yang dikasihi, serta anak-anak didik yang Tuhan Yesus cintai, dilihat dari Paskah ini, sebagai kepala sekolah dapat menilai bahwa begitu kerja keras anak-anak didik dengan menghias telur-telur Paskah, dengan melakukan berbagai macam kegiatan yang di dalamnya termasuk pelaksanaan Paskah yang dilaksanakan oleh siswa-siswi SMP Tugu Bakti selama ini. Tuhan Yesus yang akan memberkati anak-anak di dalam meraih juara. Semoga prestasi yang dimiliki dapat berkembang terus. Kemudian, di Raden Ajen Kartini adalah sosok wanita sebagai seorang pahlawan perempuan di Indonesia. Raden Ayu Kartini ini lahir pada tanggal 21 April 1879. Berarti Hut Kartini sampai dengan tahun 2021 berjalan yang ke-142 tahun. Raden Ajen Kartini merupakan tokoh sejarah bangsa Indonesia dengan semboyan habis gelap, terbitlah terang. Untuk itu, dengan sebuah kalimat yang bertuliskan, "Terkadang kesulitan harus kamu rasakan terlebih dahulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu. Teruslah bermimpi dan bermimpilah selama engkau bermimpi. Kiranya cita-cita siswa dan siswi SMP Tugu Bakti semuanya terwujud dan terjawab lewat mimpi-mimpi demi masa depan kalian, Sekolah SMP Tugu Bakti, serta bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Akhirnya, selamat merayakan Paskah dan selamat merayakan hari ulang tahun Kartini. Di hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, Shalom. Perkenalkan, saya Kak Jessica, ketua dari acara Paskah dan Kartinian kita kemarin. Nah, siapa nih yang udah gak sabar sama acara kita? Nah, jadi tepatnya hari ini adalah acara terakhir dari Paskah dan Kartini. Jadi Kak Jess harap kalian mengikuti sampai akhir ya. Nah, sebelumnya Kak Jess ucapin puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kelancaran dalam acara kita dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan Kak Jess juga mengucapkan banyak terima kasih untuk
adik-adik anak-anak yang telah mengikuti perlombaan dan acara sampai hari ini. Yeay, tepuk tangan buat kita semua. Mantap. Nah, udah pada gak sabar dong masuk ke inti acara hari ini. Jadi Kak Jess ucapin sekali lagi terima kasih dan mohon maaf ya kalau misalkan masih banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam acara kita. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung kita masuk ke acaranya. Oke anak-anak, Kak Jess akan bacain kembali nih juara-juara dari setiap lomba. Yang pertama adalah lomba hias telur. Jurinya adalah Bu Omi dan Pak Everson. Nah, Bu Omi dan Pak Everson sudah mengakumulasi nilai sehingga mendapatkan 3 juara. Juara pertama adalah Yohana, juara kedua Febrianto, dan juara ketiga adalah Yusuf. Yeay, tepuk tangan semuanya untuk 3 pemenang kita. Dan inilah hasil lomba mereka. Oke, perlombaan yang kedua adalah busana pakaian daerah. Jurinya adalah Bu Frida dan Pak Dismas. Nah, para juri kita ini sudah bekerja keras untuk mendapatkan 3 juara berikutnya, yaitu Fiona, Priscilla, dan Cynthia. Tepuk tangan dulu untuk 3 pemenang kita. Mantap. Dan ini adalah hasil dari busana pakaian daerah mereka. Lomba yang ketiga adalah membuat kartu ucapan Paskah. Jurinya adalah Bu Deborah dan Pak Vensa. Nah, juri kita juga sudah mengakumulasi nilainya dan mendapatkan 3 pemenang berikutnya, yaitu Dennis, Fiona, dan Eva. Tepuk tangan. Dan ini adalah hasil dari kartu ucapan Paskah mereka. Oke, 3. Kenapa? Ntar apa? Dan untuk perlombaan yang terakhir adalah nyanyi Ibu Kartini. Jurinya adalah Budia dan Pak Helmi. Nah, juri kita juga sudah bekerja keras untuk mendapatkan 3 juara berikutnya, yaitu Berliana, Fiona, dan Cynthia. Tepuk tangan untuk juara kita. Dan ini adalah video nyanyi dari mereka. Putri Indonesia.
cita-citanya bagi Indonesia. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar karunia untuk merdeka. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Oke, tibalah saatnya kita masuk pada acara yang kita tunggu-tunggu dan kita nanti-nanti dari 2 minggu yang lalu, yaitu Kocok Undian. Oke, nama-nama anak-anak sudah di dalam sini dan aku akan langsung kocok nama siapa yang akan keluar mendapatkan 1 unit handphone Android. Oke, langsung 1 nama keluar. Set. Oke, sudah keluar. Kita akan buka.
Oke, jadi pemenangnya adalah ting. It's nggak kelihatan. Jeng jeng, Yohana. Yeay. Selamat untuk Yohana, kamu mendapatkan 1 unit Android. Oke, untuk anak-anak yang belum berhasil memenangkan berbagai lomba, tenang aja karena Kak Jess membuat satu acara lagi, yaitu undian untuk mendapatkan hadiah. Nah, jadi di sini Kak Jess sudah masukin nih nama-nama yang udah daftar tapi belum berkesempatan memenangkan lomba-lomba tersebut. Nah, jadi Kak Jess sudah siapin 3 hadiah lagi untuk 3 nama yang akan keluar dari sini. Jadi ini nama-nama yang khusus yang udah daftar, udah ikutan tapi belum berkesempatan menang nih. Nah, di sini namanya. Jadi nama-nama yang tadi udah menang nggak ada di sini. Aman, tenang. Oke, kita kocok ya. Untuk hadiah pertama jatuh kepada siapa nih? Set. Ting. Oke, 1. Siapa? Oke, selamat kepada Dodo. Oke, hadiah pertama sudah membuat Dodo. Lanjut ke hadiah berikutnya. Hadiah kedua jatuh kepada Ting. Oke. Suryadi, mantap. Oke, hadiah terakhir jatuh kepada siapa nih? Hadiah terakhir, ayo keluar ting. Oke, nama terakhir, ayo deg-degan. Oke, sabar, 1, 2, 3, cing. Leo, mantap. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi 3 nama ini mendapatkan hadiah tambahan nih karena sudah berpartisipasi dan daftar acara kita. Yeay. Undian tadi sekaligus menutup acara Pasca dan Kartini kita pada tahun 2021. Yeay. Kak Jess ucapin banyak terima kasih kepada anak-anak yang telah daftar dan ikutan lomba. Kalian luar biasa. Dan Kak Jess juga ucapin untuk anak-anak yang udah menang lomba. Yeay, congratulations untuk kalian. Dan Kak Jess juga banyak terima kasih kepada rekan guru, kepala sekolah, wakil kepala sekolah yang sudah mensupport acara kita sampai hari ini. Kak Jess juga mengucapkan banyak permintaan maaf jika masih ada kekurangan dalam acara kita. Kak Jess ucapin selamat Pasca dan selamat Hari Kartini untuk kita semua. Yeay. Akhir kata, Kak Jess undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di next acara ya. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Dadah!